Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari QMS Consulting ingin menjelaskan materi pada hari ini berkaitan dengan peran ISO 21000 dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan, atau biasa kita kenal dengan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan 10 klausul pada Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan beserta manfaat dan beberapa sekolah atau lembaga pendidikan yang telah menerapkan ISO 21000 2018 ini. ISO 21000 2018 yang merupakan standar sistem manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pendidikan. Standar ini telah dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2018 dan bahkan sampai dengan saat ini telah resmi diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi SNI ISO 21001 2018. ISO 21000 2018 atau biasa kita kenal dengan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan merupakan standar sistem manajemen yang berdiri sendiri dan sebenarnya selaras dengan ISO 9001 atau yang disebut dengan Sistem Manajemen Mutu. Nah, dengan melalui penerapan High Level Structure atau HLS, sekarang kemudian bisa terintegrasi yang akhirnya kemudian ISO 21001 2018 atau kita sebut saja dengan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan bisa fokus untuk interaksi spesifik antara lembaga pendidikan, peserta didik, pelanggan dalam artian yang menerima siswa setelah dia lulus dari lembaga pendidiknya ya, entah sekolah berikutnya atau kemudian industri atau masyarakat dan pihak terkait lainnya. Standar ini menyediakan alat manajemen umum untuk lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan dan harapan para pelanggan. Selain itu, standar ISO 21001 2018 ini memiliki prinsip-prinsip yang mendorong lembaga pendidikan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial dan menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses serta adil bagi seluruh peserta didik. Salah satunya ada dengan menyediakan layanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, bentuk dari tanggung jawab secara sosial adalah dengan melakukan kegiatan kemasyarakatan yang berkelanjutan. Jadi, harapannya dengan menerapkan sistem manajemen organisasi pendidikan, lembaga pendidikan tidak hanya sekedar melakukan kegiatan amal atau kepedulian yang bersifat sekali jalan, tapi berkesinambungan terhadap masyarakat sekitar. Ketika lembaga pendidikan ini ingin menerapkan standar sistem manajemen organisasi pendidikan atau ISO 21001 2018, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip, kerangka manajemen, dan proses interaksinya, sehingga tercapai hasil yang diinginkan dengan kebijakan, tujuan, dan rencana strategi dari lembaga pendidikan yang nanti perlu kemudian dicapai dengan menggunakan siklus plan, do, check, dan action, serta pemikiran berbasis risiko. Maka dari itu, ketika berbicara plan, do, check, action, atau kemudian pemikiran berbasis risiko, terdapat 10 klausul yang kemudian perlu diperhatikan. Nah, apa saja kemudian 10 klausulnya tersebut? Sebelum masuk ke dalam 10 klausul, mungkin saya perlu menjelaskan terlebih dahulu apa saja manfaat yang bisa didapatkan oleh lembaga pendidikan ketika menerapkan ISO 21001 2018. Yang pertama, penyelarasan yang lebih baik dari kegiatan lembaga pendidikan dengan kebijakan, visi misi, serta strategi lembaga. Ada kesinambungan antara lembaga pendidikan dengan kebijakan, misi dan visi misi, serta strategi lembaga. Yang kedua, terjadinya peningkatan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil untuk semua peserta didik. Lalu kemudian yang ketiga, sebagai proses dan alat evaluasi
yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam lembaga pendidikan. Lalu keempat, meningkatkan kredibilitas lembaga pendidikan. Lalu yang kelima, peningkatan daya saing dan kualitas pendidikan sebab ISO 21001 2018 atau Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan diakui secara internasional. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh lembaga pendidikan, seperti meningkatkan kepuasan peserta didik, pelanggan, dan pihak terkait lainnya, sehingga berpengaruh terhadap pendaftaran dan peningkatan kepercayaan bahwa lembaga pendidik publik memiliki standar mutu pendidikan yang diakui secara internasional. Apalagi tadi bahwa ISO 21001 2018 telah diadopsi menjadi SNI ISO 21001 2018. Ada 10 klausul pada ISO 21001 2018 atau Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Secara umum, 10 klausul yang terdapat pada ISO 21001 2018 juga terdapat pada standar ISO yang lain ketika mengalami high level structure atau perubahan major pada struktur klausul di tiap-tiap sistem manajemen organisasi. Termasuk di sini terkait dengan sistem manajemen organisasi pendidikan. Yang pertama, ada ruang lingkup. Lalu kedua, ada acuan normatif. Lalu yang ketiga, ada istilah dan definisi. Untuk 3 poin pertama ini atau 3 klausul pertama ini adalah secara persyaratan tidak mengandung di dalamnya hanya berupa penjelasan atau definisi-definisi secara umum untuk diketahui lembaga pendidikan. Berikutnya ada konteks organisasi yang kemudian perlu diterapkan oleh lembaga pendidikan, termasuk di situ dengan bentuk menganalisis kekuatan, kelemahan di internal, ancaman, dan peluang yang ada di eksternal untuk kemudian menjadi kekuatan lembaga pendidikan, serta menganalisis kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu di klausul 5, ini berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan, menunjukkan komitmen yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Termasuk di situ di dalamnya mengenai kebijakan, sasaran, komunikasi, gitu ya, visi misinya, dan lain sebagainya. Lalu ada planning, perencanaan yang berisi di dalamnya mengenai sasaran-sasaran, beserta analisis risiko dan peluang. Lalu ada support, proses pendukung, yang berkaitan dengan sumber daya, baik itu sumber daya secara umum, sumber daya manusianya, dalam artian fasilitator ya, termasuk guru, dan fasilitas pendukung lainnya, dan beberapa proses support lain. Lalu ada proses operation atau operasional menjalankan lembaga pendidikan sesuai dengan standar ISO 21001 2018. Lalu ada performance evaluation, di sini berkaitan dengan survei kepuasan, lalu ada tinjauan manajemen, audit internal, dan beberapa hal lain. Lalu yang terakhir, berfokus terhadap peningkatan berkelanjutan atau improvement. Nah, dari sini kita bisa lihat dari 10 klausul menerapkan plan, do, check, dan action yang nanti bisa akan dijelaskan pada materi yang lebih dalam. Siapa saja sih yang menerapkan ISO 21018? Standar ISO 21001 2018 bersifat umum dan dapat diterapkan oleh semua lembaga pendidikan yang berbasis kurikulum, baik formal maupun informal. Pendidikan formal yang dapat diterapkan seperti mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai kemudian ke tingkat SMA dan bahkan kemudian ke tingkat universitas atau pendidikan tinggi dan sejenisnya. Lalu lembaga informal yang bisa diterapkan seperti lembaga kursus dan pelatihan dengan metode tatap muka langsung hingga pembelajaran elektronik atau e-learning yang berbasis kurikulum tentunya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ingin menerapkan pelatihan berbasis kurikulum, maka bisa menerapkan ISO 21001 2018 atau Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Contoh yang telah menerapkan ISO 21001 2018 atau Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, yang pertama ada SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya.
lalu ada SD Edelweiss di Bekasi, lalu ada SMK Pariwisata Telkom Bandung, lalu ada Sekolah Bintang Badani di Bandung. Ini mulai dari tingkat TK sampai dengan kemudian tingkat SMA. Ada 4 ini contoh yang mungkin sederhana bisa menjadi referensi sekolah-sekolah mana saja yang sudah menerapkan. Bisa jadi ada beberapa sekolah-sekolah yang tidak saya sebutkan di sini dan sudah menerapkan ISO 21001 2018 atau Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Ini untuk tingkat TK sampai dengan kemudian tingkat SMA. Tapi memang paling banyak sampai dengan hari ini itu adalah pendidikan tinggi ya atau universitas yang telah menerapkan ISO 21001 2018 ini. Termasuk salah satunya seperti YARSI, terus kemudian beberapa kampus-kampus lainnya. Mungkin itu saja materi pada hari ini berkaitan dengan ISO 21001 2018. Bagi Bapak Ibu yang ingin kemudian menanyakan atau mendapatkan informasi lebih jelas berkaitan dengan ISO 21001 2018 ataupun mungkin standar ISO lainnya, maka bisa mengunjungi web berikut yaitu di www.qms-consulting.id atau kontak yang kemudian terdapat pada web tersebut. Terima kasih.